Setelah lama virus merajalela, hadirnya vaksin menjadi kabar bahagia. Namun sebagian pihak memilih kontra, vaksin disebut berbahaya. Dengan modal malas membaca, mereka berani menyebar berita tanpa peduli benarnya fakta. Menolak vaksin dengan lantangnya mengajak banyak orang untuk percaya seolah ini tindakan berpahala. Pemerintah pun dianggap bergimik belaka. Memaksa kita untuk bekerja ekstra meyakinkan mereka bahwa vaksinlah jawaban dari nyatanya corona. Selamat datang di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu. Pro kontra vaksin, siapa pemenangnya? Selamat datang di Indonesia Banget. Saya dong opening boleh nggak? Saya dong. Oh ya udah. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu. Belakangan ini vaksin menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Pro dan kontra pun tak terbendung. Seharusnya di tengah-tengah pandemi munculnya vaksin menjadi kabar baik bagi kita semua. Tapi ada saja beberapa orang yang meragukan efektivitas vaksin ini. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir kalau ini semua adalah rencana elit global yang akan mengawasi manusia di seluruh dunia lewat vaksin tersebut. Terdengar aneh sih, tapi ada loh orang-orang yang percaya akan teori ini. Untuk itu, saat ini di wawancara eksklusif Indonesia Banget sudah hadir bersama saya seseorang yang percaya akan teori itu. Bapak Julai. Halo Pak Julai, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Oke maaf. Assalamualaikum Pak Julai. Nah gitu dong. Salam saya nggak dibalas. Oh enggak. Saya tidak wajib menjawab salam dari orang yang bukan dari golongan saya. Oke, kalau gitu kenapa tadi saya harus memberikan salam ya Pak ya? Tapi Mbak wajib memberi salam ke saya yang nggak wajib jawab gitu loh. Saya juga wajib ngalah sih di negara ini. Langsung aja nih Pak. Menurut survei kami, Bapak adalah salah satu orang yang anti vaksin ya Pak? Ya, betul. Kalau boleh tahu alasannya apa ya Pak? Mbak ini nggak punya Facebook ya? Di Facebook tuh banyak tuh, begini macem itu. Kita harus percaya itu Mbak. Vaksin tuh nggak bener, vaksin tuh ini segala macam. Wah, makanya main Facebook. Jadi Bapak dapat informasi dari Facebook? Iya. Kalau vaksin itu nggak benar? Iya. Sumbernya Bapak percaya, siapa yang memposting Facebook itu Pak? Wah, nggak tahu tuh siapa, saya juga nggak tahu siapa. Cuman banyak Mbak di Facebook gitu. Sekarang gini deh Mbak, masa saya mau percaya vaksin lebih dari saya percaya Facebook? Nggak bisa. Kenapa begitu? Lah, vaksin belum ada 1 tahun Mbak. Facebook dari saya masih segini nih, kecil nih. Udah ada Facebook. Saya lebih percaya Facebook, informasi semua berita segala macam. Facebook is the best, Mbak. Oke, baik. Bapak sudah cross check dan itu benar-benar. Bapak orang yang punya Facebooknya, Bapak pernah ketemu secara langsung? Nggak pernah. Cuman kan beritanya ada di Facebook. Jadi Bapak percaya sama postingannya walaupun? Ya, percayalah, orang itu Facebook loh. Berarti Facebook ada yang paling valid gitu ya Pak? Paling valid karena semua berita apa aja Mbak. Rahasia khasiat pepaya. Rahasia loh, di Facebook ada. Dibongkar semua rahasianya. Oke. Itulah Facebook semua tuh. Rahasia daun binahong. Iya, oke. Di Facebook dikasih tahu. Tapi di walaupun Facebook buat Bapak orang-orang lain tuh rahasia katanya. Tapi di Facebook dibongkar semua rahasianya. Tapi Bapak tahu rahasia vaksin nggak kalau di Facebook? Vaksin itu sangat bermanfaat Pak. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa meningkatkan sistem imun, dan di saat pandemi seperti ini untuk melawan virus ya kita butuh vaksin. Nggak ada tuh di Facebook kayak gitu, nggak ada. Dan Bapak nggak percaya vaksin bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Loh, kalau meningkatkan daya tahan tubuh kan ada mengkudu.
Mengkudu itu bisa ningkatin daya tahan tubuh. Lagian vaksin juga, astaga, belum dibahas di Facebook. Semua di Facebook gak beres, apa itu ya, bener gak beres. Facebook gak bener semua. Facebook nggak bener. Vaksin semua gak bener, segala macam kandungannya itu. Emang apa kandungan vaksin yang Bapak tahu? Babi. Maksudnya kandungan vaksinnya babi? Ada babinya katanya Mbak. Itu kan masuk ke lidah aja haram. Apalagi masuk ke pundak. Ke darah maksudnya? Hah? Darah, dia ngalir. Pundak Mbak yang disuntik. Kita masuk, makanya kadang nggak masuk akal. Pundak lah, corona kan paru-paru. Suntik di paru-paru kalau mau. Dan menurut Bapak kandungan itu yang bikin haram dan Bapak nggak mau menggunakan vaksin? Nggak mau, ada babi kata Facebook. Kayaknya Bapak ketinggalan informasi karena ada beberapa informasi dan ini sudah sangat meluas Pak informasinya. Beritanya ada di mana-mana, di media sosial apapun, bahkan televisi. Kalau vaksin ini sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saya mau divaksin. Halal kan? Halal. Bisa saya pertimbangkan, mau saya kalau MUI. Berarti MUI Bapak, vaksin dah saya boleh. berarti Bapak percaya sama vaksin sekarang? Percaya vaksin tapi nggak percaya corona. Bapak tidak percaya adanya corona? Nggak ada penyakit corona tuh. Tapi Bapak mau divaksin? Mau? Karena MUI. Karena halal. Halal. Bapak Halalan sangat tuh teguh hebat. ya terhadap agama Bapak ya. Loh, main-main sama agama saya. Berani. Enggak dong. Jangan percaya sama kepada Tuhan. Corona tuh nggak ada. Lagian juga ya, divaksin nggak divaksin, saya punya Allah. Iya, saya juga punya. Dia itu yang akan menyembuhkan segala macam penyakit apa. Tapi Tidak akan mungkin dia menurunkan suatu penyakit tanpa dia kasih obatnya, Mbak. Gitu. vaksin adalah obatnya, bisa dibilang begitu. Bang nggak percaya sama Tuhan saya? Percaya. Loh, Cuman kok percaya? selain berdoa dan percaya kita perlu ikhtiar, Pak. Perlu usaha Tuhan dan vaksin. saya kan beda. Kenapa percaya? Tuhan tuh satu loh, Pak. Punya Bapak ya punya saya juga sama. Ya, Cuman cara kita menyampaikan doa kita kepadanya beda. Ya, jadi corona nggak ada. Bapak bilang corona nggak ada, tapi sampai sekarang datanya itu udah banyak, belakangan bahkan sampai nembus 1 juta penderita corona. Kasihan loh Pak, para tenaga kesehatan di rumah sakit. Kalau subscriber sih nggak apa-apa ya 1 juta. Iya, ini penderita. Kelebatan. Tapi Bapak nggak kasihan sama tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit? Bapak masih... inilah gara-gara orang-orang COVID itu, Mbak, pada ke rumah sakit. Harusnya? Dukun. Kan ada tuh yang ahli-ahli COVID, Mbak, dukun. Depan saya ada nih. Jago bener. Anak saya, istri saya semua berobat sama dia. Sembuh? Handoko namanya. Handoko? Iya. Dukun Handoko? Dukun, dia bisa dukun beranak, dukun patah tulang, kecetit seriawan aja diurut sama dia sembuh. Iya, udah. Makanya salah orang-orang itu. Jadi tenaga kesehatan tuh sibuk. Karena orang pada ke rumah sakit. Nggak percaya adanya dukun. Harusnya semua ditangani Semua oleh dukun. dukun. Mau mengantisipasi rumah sakit tidak penuh, lonjakan pasien itu dukun. Solusinya dukun, Mbak. Anda percaya doa atau dukun ya Pak? Hah? Anda percaya doa atau dukun? Dukun berdoa, Mbak. Dukun ya? juga berdoa. Gitu. Itu mantra Pak. Doa. Doa dan mantra beda. Doa. Itu udah. Jadi Bapak tetap kekeh corona nggak ada tapi Bapak mau divaksin? Mau divaksin. Tapi corona nggak ada. Karena MUI, Majelis Ulama Indonesia, vaksin boleh. Kalau corona itu halal dan punya sertifikat, apakah Bapak percaya corona itu ada? Corona punya sertifikat, percaya. Percaya. Berarti Bapak menunggu kabar itu ya? Kalau saya Corona percaya segera corona, saya tidak percaya vaksin. Kalau saya mau divaksin, saya tidak percaya corona. Statement saya jelas. Lah, cengengesan. Oke, Bapak tetap Tahu ada nggak pendiriannya. singkatan dari vaksin apa? Apa itu Pak? V. M dulu dong. V Vaksin. benar-benar. V Pak. V. Fatal ketika digunakan oleh manusia. A.
Udahlah nggak usah dipercaya. Kak, Kita akan jadi monster kalau divaksin. S, Sudah dibilang nggak usah percaya. I, Imun akan naik dengan mengkudu. N. No vaksin, no picture. Kesimpulannya gimana ya, Bapak mau divaksin atau enggak nih? Saya tidak percaya vaksin, tapi karena sertifikat MUI, saya mau divaksin. Halal. Gitu. Dan jika corona punya sertifikat halal, Bapak akan percaya corona itu ada? Percaya, yang penting halal dulu. Halal. Dukun? Masih dipercaya? Kalau dukun mah membantu kita, Mbak. Rumah sakit tuh nggak pernah penuh kalau semua orang ke dukun. Tapi dukunnya penuh juga sih ya. Iya, kasihan juga kan Pak ya. Jangan. Harus dibagi sih. Bapak lebih memilih ikhtiar dan berdoa atau ke dukun sih Pak? Ke dukun tanpa berdoa atau berdoa tanpa ke dukun? Ikhtiarnya saya tuh ke dukun. Saya berdoa di rumah, berdoa semoga diangkat penyakit segala macam. Setelah berdoa saya ikhtiar ke rumah dukun. Bapak udah mendengar informasi ada berita yang menyatakan beberapa dukun justru kena corona. Kalau masalah dukun kena corona, udah biasa Mbak. Dokter aja. Bahkan saya baca di Facebook, tenaga kesehatan sampai hari ini 600 meninggal. Tenaga kesehatan loh dia, yang harusnya sehat. Itu buktinya kalau corona ada kan Pak? Sekak terus gua ya. Nggak ada, udah. Dipaksa percaya saya kayaknya nih. Nggak dipaksa percaya. Ini Memaksakan nyata, ini kehendak. pandemi yang memang ada di dunia ini sekarang sedang terjadi. Pandemi itu ada dan orang menciptakan vaksin. Saya bersyukur Bapak sudah percaya vaksin boleh disuntikan ke badan Bapak misalkan gitu, tapi Asal sayang halal, aja. karena halal. Iya, karena halal. Bukan karena. Cuman sangat disayangkan kalau Bapak tidak mempercayai keberadaan corona itu Ya, Pak, saya dan seberbahaya itu. Enggak. Mbak ini nggak percaya Facebook sih. Kemarin tetangga saya posting, ada berita di-share sama dia, like-nya, komennya itu beribu-ribuan. Oke. Wah, Mbak nih makanya lah percaya sama Facebook tuh. Oh, jadi kalau ribuan berarti valid dan terpercaya gitu Pak maksudnya? Ya iyalah. Saya menghargai kepercayaan Bapak terhadap tetangga Bapak. Cuma Saya nggak percaya sama tetangga saya. Saya percaya sama postingannya. Dia bilang tuh kalau nanti divaksin kita bakal diawasi sama elit global. Saya nggak mau Mbak. Kemana-mana diawasin gitu, apalagi kalau saya lagi mandi kan malu. Bapak dari tadi kayaknya panduan Bapak itu adalah Facebook. Saya pokoknya Facebook Mbak. Semua informasi apa dari Facebook saya. Bapak sangat percaya Facebook ya Pak ya? Percayalah karena Facebook udah lama Mbak. Iya, dan saya lihat dari tadi Bapak ini orang yang cukup teguh gitu ya Pak. Cukup memilah-milah mana yang haram, mana yang halal gitu. Harus. Harus seperti itu. Iya. Tapi Bapak tahu nggak? Ada yang pernah mengatakan kalau Facebook itu haram untuk golongan Bapak. Wah, makanya tuh Mbak, saya tuh kalau apa-apa nyarinya sekarang di WhatsApp juga. Karena sumber informasinya di WhatsApp tuh jelas banyak Mbak. Ada dari grup-grup semua tuh. Banyak gitu. Hanya banyak tapi kevalidannya belum tentu Pak. Karena WhatsApp itu pribadi. Dia nggak punya hak untuk mengeluarkan satuan informasi. Loh? Kalau dari pribadi. Ada wartawan juga Mbak, teman saya. Tapi secara pribadi. Kerja di wartawan, ngirim berita di situ apa ada. Sesuatu di berita dinyatakan valid kalau misalkan dikeluarkan oleh media tertentu. Kalau dari pribadi itu bisa jatuhnya kayak gibahan aja sih. Iya, tapi Instagram juga banyak Mbak. Instagram tuh saya dari informasi dari Lambe Tura gitu ya kan, Minang Kocak sama Kipas Angin Mbak ada. Itu semua informasinya, bagus. Semua tuh berita-berita, udah itu yang dipercaya sama saya. Gitu loh. Dari WhatsApp, Facebook, Instagram, semua itu. Kalau emang Facebook haram ya udah. Saya patokannya WhatsApp, sama Instagram gitu loh. Ya, semua akun-akun di itu Instagram banyak gitu yang memberikan informasi. Mereka juga bagian dari media karena followersnya juga banyak Mbak. Jadi kita harus percaya itu. Iya benar-benar. Gitu. Cuman Bapak tahu nggak kalau WhatsApp dan Instagram adalah milik Facebook? WhatsApp saya sendiri Mbak. Instagram juga Instagram saya. @jolaiblabblub.
Julai belum tuh Mbak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Priska Baru Segu, tuan rumah bukan tamu. Terima kasih Pak untuk Mbak, waktunya. Facebooknya apa? Saya nggak main Facebook. Masya Allah. Haram Pak.